Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Adestronika. Di video kali ini, yaitu di playlist tentang belajar Proteus, kita akan membahas tentang resistor dan hukum Ohm. Oke, langsung saja. Untuk pengertian resistor, menurut Wikipedia, resistor atau penghambat merupakan komponen elektronik yang memiliki dua pin, dirancang untuk mengatur tegangan listrik dan arus listrik. Nah, maksudnya di sini, ini resistor digunakan untuk menghambat arus. Jadi yang dihambat itu arusnya, sehingga ketika arusnya terhambat, tegangan juga akan berpengaruh, baik itu naik ataupun turun. Nah, resistor sendiri tidak memiliki kutub negatif ataupun kutub positif. Nah, ini adalah gambar resistor yang sering kita temui. Nah, di dalam resistor ini terdapat gelang warna yang mempengaruhi atau yang menandakan nilai dari resistor tersebut. Nah, ini simbol-simbol resistor yang biasa dijumpai. Kemudian, resistor ini termasuk ke dalam komponen pasif. Maksudnya komponen pasif ini adalah komponen ini akan tetap bisa bekerja tanpa membutuhkan sumber tegangan. Jadi secara gambaran umum itu keterangan dari resistor. Nah, selanjutnya ini ada rumus yang dimana V sama dengan I kali R atau I sama dengan V kali R. Nah, berdasarkan rumus ini itu berarti jika V-nya naik atau tegangannya naik, maka arusnya pun akan naik. Sedangkan berbanding terbalik dengan R atau hambatannya. Jika hambatannya naik, maka arusnya akan turun. Oke, kita langsung ke pembuktian yang menggunakan software Proteus. Kita klik aja new project. Ini merupakan tampilan schematic capture dari software Proteus. Pertama kita cari komponen yang akan digunakan. Kita akan menggunakan resistor. Saja resistor. Nah, ketika setelah kita scroll, nah ini resistor yang kita gunakan. Double klik, otomatis dia akan muncul di sini. Itu berarti tandanya siap digunakan. Kemudian kita cari baterai. Lihat, kita pakai yang DC voltage source. Double klik lagi, kemudian kita membutuhkan LED yang kita gunakan BB. Cukup untuk komponen yang digunakan. Sama kita sumber tegangan yaitu baterai. Nah, untuk zoom in atau zoom out itu menggunakan tombol scroll yang ada pada mouse. Kemudian untuk menggerakkan tampilan Proteus bisa menggunakan mouse dengan syarat diketuk pada tombol scroll. Kemudian jadi untuk tegangan yang kita gunakan, kita mencontohkan dengan tegangan 3 volt. Kemudian resistornya kita ubah ke 220 ohm. Kemudian dihubungkan baterai ke resistor ke resistor ke anoda pada LED, kemudian negatif pada baterai terhubung kepada katoda dari LED. Nah,
kemudian ke kanan, copy, kita paste. Oke, untuk perbandingan rangkaian yang ini kita tidak menggunakan resistor. Kita running. Nah, berdasarkan ini dapat dilihat pada gambar 1 dan gambar 2 memiliki perbedaan, yang dimana perbedaan ini dapat dilihat di LED yang menyala. Jika pada rangkaian yang diberikan resistor itu dia mengalami LED yang redup, sedangkan yang rangkaian yang tidak memiliki resistor dia menghasilkan LED yang nyala lebih terang. Nah, berarti berdasarkan keterangan tadi, resistansi tersebut berbanding lurus dengan arus yang mengalir berdasarkan rumus tersebut berarti benar. Jadi jika pada rangkaian ini terdapat resistor, maka arusnya terhambat menuju ke lampu ini, sehingga lampu ini akan redup. Nah, jika tidak ada hambatan yang menghambat arus menuju ke lampu, maka lampu ini akan menyala secara terang. Jadi secara garis besar itulah cara kerja dari resistor. Kemudian kita akan pelajari tentang hukum Ohm. Ohm ini terdiri dari 3 bagian, yang dimana tegangan, arus, dan hambatan. Oke, ya kita rangkai. Oke. Untuk tegangannya kita pakai 9 volt. Kita coba 500 ohm. Dan kita cek arusnya menggunakan ampermeter. Nah, ampermeter yang digunakan ampermeter DC karena sumber tegangannya adalah DC. Positif bertemu positif, kemudian negatif menggunakan negatif pada baterai. Oke, kita fokus ke yang ini. Sekarang kita run. Ini dia masih dalam bentuk ampere ya, jadi kita pakainya miliampere karena dia tegangannya kecil sehingga tidak memungkinkan untuk menampilkan ampere. Kita show out. Mulai. Oke, ini ketika tegangannya 9 volt dan diberikan hambatan sebesar 500 ohm, maka arus yang mengalir itu sebesar 18 miliampere. Berdasarkan pernyataan tadi, arus berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan. Oke, kita buktikan. Berarti apabila hambatan ini ditinggikan atau dinaikkan, maka otomatis arus ini akan turun. Kita buktikan. Kita ubah jadi 1K. Oke, caranya. Nah, oke, ketika tegangannya 9 volt dan diberi hambatan besar 1K ohm atau 1000, maka arus yang mengalir sebesar 9 miliampere. Nah, berarti benar persamaan tadi. Atau jika ingin jelasnya, perhatikan simulasi berikut. Nah, kita menggunakan tegangan misalkan 9 volt. Nah, 9 volt tegangannya. Kemudian hambatannya ini jika kita dinaikkan, maka ampere yang di sini akan turun. Kita buktikan. Masih 1000 ohm. Jadi sebesar 9 miliampere. Sama dengan yang di Proteus ini, 9 miliampere. Nah, ketika kita balik lagi, kita coba turunkan ke 500. Nah, ketika hambatannya diturunkan, maka ampere ini akan naik. Coba kita turunkan lebih jauh.
Ketika kita memiliki tegangan input 9 volt, sedangkan hambatan pada rangkaian hanya sebesar 10 ohm, maka arus yang mengalir sebesar 9000 ohm. Gitu, teman-teman. Nah, kesimpulannya, resistor ini secara umum fungsinya adalah untuk menghambat arus. Kemudian, di hukum ohm ini, tegangan berbanding lurus dengan arus. Nanti, ketika tegangannya tinggi dan hambatannya rendah, maka arusnya juga ikut tinggi, berbanding terbalik dengan hambatan. Jika hambatannya tinggi, tegangan tinggi, maka arusnya akan rendah. Teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.